Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Shadaqallahul azim fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa ma fihi wa itibazikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan berkat, dengan rahmat, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur oleh Allah di dalam kegundahan, di dalam kegelisahan manusia. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang diberi ujian oleh Allah yang tidak terhinggai, tetapi kita masih ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada hentilah kita bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat berikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah telah memperjuangkan agama Allah. Baginda Rasulullah telah memperjuangkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sangat bersusah payahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama. Sangat sulitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan akidah. Sangat sulitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kalimat haq.
Sayanglah manusia di zaman sekarang ini, dia menyia-nyiakan agama Islam, dia menyia-nyiakan perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah ingat atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula kepada al-sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela mencucurkan darahnya, yang rela mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan ayat Allah, untuk meneruskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula kepada para alim ulama yang mutakaddimin ataupun yang telah mutaakhirin yang mentabar keduanya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warisatul anbiya, ulama itu adalah pewaris segala anbiya. Berkat dengan adanya para alim ulama sehingga kita tidak terkecohlah dengan pekerjaan dunia. Dengan adanya para alim ulama kita bisalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya para alim ulama kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ada para alim ulama maka kita bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Dengan adanya para alim ulama kita bisa menafsirkan hadis. Dengan ada paranya alim ulama kita bisa menjalan ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus ataupun agama yang lurus. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata ta'ziman wal ikraman kepada guru-guru yang ada di sini, dan tata ta'ziman kepada imam masjid, khatib masjid, dan kepada imam kampung, dan kepada bapak raja, dan kepada yang teristimewa sekali kepada para hadirin wal hadirat yang melakukan salat Idul Fitri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan telah melambaikan tangannya kepada kita. Selamat tinggal wahai hamba Allah. Selamat tinggal wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita masih akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Maka sungguh sia-sialah, sungguh rugilah orang-orang yang menyiapkan bulan Ramadan yang telah lalu. Penyesalan selalu datang di belakangan hari. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka juga dia akan menyia-nyiakan orang yang sangat disayanginya. Bakalan dia tidak hormat kepada orang yang telah berjuang kepadanya. Dia ingkar kepada Allah, dia ingkar kepada Rasulullah, dia ingkar kepada para alim ulama. Tidak mustahil dia ingkar dengan sesama manusia. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapakah orang yang kita sayang? Siapakah orang yang kita kasihi? Siapakah orang yang kita cintai? Dia sedang menunggu kita. Maka kita tidak sanggup membalas jasanya. Walaupun kita berlimpah dengan harta, walaupun kita berlimpah dengan kemewahan, tapi perjuangan daripada orang yang kita cintai maka tidak akan pernah terbalas.
maka tidak akan pernah terbalas, maka tidak akan pernah terbalas. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya, siapa yang bisa mengorbankan siang malam, siapa? Itulah orang tua kita, itulah ibunda tercinta, itulah ayahanda tercinta. Hari ini beliau tidak mengharapkan hartamu, beliau tidak mengharapkan mobil mewahmu, beliau tidak mengharapkan intan permata darimu, tetapi yang dia harapkan engkau datang kepadanya. Sebagaimana orang tuamu yang telah mencari harta untukmu, kadang pun dia meninggalkan amal ibadahnya demi ananda tercinta, demi anak tercinta. Tetapi apa balasan seorang anak kepada orang tuanya? Mungkin seorang ibu siang malam dia menjaga anaknya, dia rela mengorbankan dirinya, bakalan dia rela mengorbankan nyawanya. Tapi apa balasan kita kepada ibunda tercinta? Siapa yang sanggup membalas? Seandai kata kita hari ini, apakah kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk ibunda? Apakah kita akan mempertaruhkan nyawa kita kepada ayahanda? Mungkin kulitnya yang sudah keriput, rambutnya yang sudah berubah, itulah memikirkan tentang anak. Hari ini datanglah kepada beliau, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan kemewahan darimu, tetapi yang diharapkan engkau datang memeluk dia sebagaimana penuh kasih sayang. Datanglah kepadanya sebelum terlambat, sebelum perpisahan terjadi di antara hari ini dengan bulan suci Ramadan. Sebelum penyesalan itu datang kepada dirimu. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui perjuangan daripada ayahanda? Bagaimana kita mengetahui perjuangan daripada ibunda apabila anak kita teteskan dengan ilmu agama? Kita teteskan dengan ilmu agama. Kalau memang kita jauh dengan ilmu agama, kalau memang kita jauh dengan para alim ulama, dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cinta kepada Rasulullah, maka jangan harap dia akan cinta kepada Anda. Jangan harap dia bisa membalas kasih sayang daripada Anda. Siapa yang sanggup bisa menjaga orang tuanya seperti orang tua menjaga anaknya? Mungkin di dalam kandungannya 9 bulan di dalam kandungannya, mungkin sehari 2 hari dia lahir ke dalam dunia. Maka ibunda tercinta, ayahanda tercinta menjaga dirinya sehingga hadas kecil, hadas besar dicebok sama orang tuanya. Hari ini siapa ada anak yang ingin mencebok ibunya? Siapa? Siapa? Bakalan dia malu punya orang tua yang sudah tua, yang kulitnya sudah keriput. Dia tidak mengakui itu bahwasanya orang tuanya. Begitukah balasan ananda kepada ibunda yang tercinta? Begitukah balasan ananda kepada ayahanda tercinta? Dia rela memperjuangkan, dia rela tak makan, dia rela memakai baju rembengan asal anaknya mendapatkan baju baru. Dia rela menahan lapar asal anaknya kenyang. Dia rela berhutang ke sana kemari demi anaknya menuju kesuksesan. Tetapi hari ini, siapakah yang telah membalas jasa orang tuanya? Siapakah yang melentangkan tangannya, yang bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkatilah orang tuaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada
Ya Allah, jikalau dia sudah meninggal ya Allah, maka taruhkanlah di dalam surga ya Allah. Siapa yang ada berdoa? Siapa yang sudah mendadahkan tangannya? Hari ini kita konsisten karena sholat sunnah Aidil Fitri. Semua orang konsisten. Semua orang konsisten. Kita sudah beribadah puasa. Kita sudah membayar zakat. Kita sudah melakukan 5 waktu. Hari ini kita sudah melakukan sholat sunnah. Tetapi apabila engkau menyanyiakan orang tuamu, maka itu semua tiada gunanya. Jika engkau tak patuh dengan orang tuamu, maka itu tak ada gunanya. Wahai anak, kembalilah kepada orang tuamu. Dia tidak mengharapkan apa-apa darimu. Dia tidak mengharapkan apa-apa darimu. Dia tidak memerlukan harta. Dia tidak memerlukan harta. Yang dia perlukan, engkau datang kepadanya, engkau peluk dia, engkau cium keningnya, seraya engkau berkata, wahai ayahanda tercinta, hari ini aku datang ke pangkuan. Aku mohon maaf kepadamu. Bagaimana engkau telah memperjuangkan hidupku. Hari ini tulang yang ada di dalam tubuhku adalah punyamu, wahai ayah. Yang ada daging di dalam tubuhku, yang ada darah di dalam tubuhku, itu wahai air susumu, wahai ibu. Maka kalau tiada kamu ibu, tiada kamu ayah, maka wujudku tiada di alam dunia ini. Tiada wujud kita kalau tiada orang tua tersebut, tiada wujud kita. Maka hari ini kesempatan kita semua, jika orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan apa-apa, tetapi yang kita tadahkan tangan kita, ya Allah, berikanlah surga kepada orang tuaku ya Allah. Ya Allah, berkatialah ya Allah. Berkatialah aku ada di dalam dunia ini ya Allah. Itu yang kita tadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita enggak? Banyak saya lihat kenyataannya. Ini bukan rekayasa. Orang tuanya meninggal dunia, orang bertajiahan ke rumahnya, anaknya lalai buat kopi di belakang. Dia tidak akan berdoa kepada orang tuanya. Jika orang tuanya butuh, wahai anak, datanglah ke rumah. Dia bisa mengatakan, ya saya piket malam ini, ya saya sibuk hari ini. Kalau orang tuanya sakit, dia tidak akan pernah datang seperti orang tua mengurus dia. Apakah Anda anak yang saleh? Apakah Anda memang berjasa daripada orang tua? Banyak kenyataan. Kenapa? Karena kita tidak dicurahkan ilmu agama. Karena kita tidak cinta kepada ilmu agama. Kita tidak sayang kepada agama. Kalau kita bisa membandingkan antara duniawi dengan ukhrawi, memang ilmu agama itu bagian ukhrawi. Kita bandingkan, saya adalah guru ngaji ibu. Ini tadi amanku, tadi ilmuku. Ini mau saya bandingkan. Anda perlu anak yang saleh. Anda perlu anak yang berdoa kepada Anda jika Anda sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu harta pun jika Anda kembali kepada Allah. Malaikat ada di surga itu. Apa yang Anda bawa pulang nantinya, kain kafan yang Anda bawa pulang, bukan harta yang Anda bawa. Siapa yang Anda bawa? Anak yang saleh nantinya yang membantu Anda. Ini saya perbandingkan. Jikalau sekolah Bu, berapa kita menghabiskan dana? Jikalau di pengajian anak kita, ikroknya ikrok keturunan.
aku kenal, saya mengajar ngaji ibu. Nah, ikut berapa? Ikut 5 tunggu. Saya buka-buka nak ikutnya. Ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada. Nah, ini ikut siapa? Ikut apa? Kita tanya sama abangnya, bang, ini ikut siapa? Ikut kakak. Kak, ini ikut siapa? Ikut mama dulu. Kenapa di dalam agama kita menyanyiakannya? Kenapa? Kalau di dalam sekolah kita nomor 1, apa kita tidak butuh? Apa kita tidak butuh doa daripada anak yang saleh? Walaupun dia jadinya nantinya, dia tidak pernah akan berdoa kepada orang tuanya. Tidak ada. Jika anak kita sekolah itu, kita berikan dia baju seragam semuanya, kalau putih-putih semuanya. 3 jenis baju kita beli, Bu. Ada baju putih, ada baju pramuka, ada baju batiknya kalau tidak salah saya. Tapi kalau di dalam pengajian, anak kita bisa mengaji di GBA, bajunya asal-asalan. Itulah tanda-tanda kita cinta kepada agama. Kalau memang kita cinta kepada agama, maka nomor satukanlah agamamu. Kalau kita nomor satukan agama, kita teteskan agama di dalam diri anak kita, maka dia akan lurus jalannya seperti yang kita inginkan. Menjadi penjabat, menjadi camat, menjadi raja, menjadi bupati, dia tidak bakalan ingkar janjinya. Tidak bakalan ingkar janjinya. Kenapa? Karena dia sudah kita teteskan ilmu agama. Dia sudah punya akhlak yang mulia. Hari ini amangku beweni, inengku beweni, maka tak terlalulah, jangan terlalulah mengejar dunia. Maka pikirkanlah tentang akhirat. Maka dekatkan anak kita dengan para alim ulama. Supaya apa? Supaya membawa berkah bagi kita semua. Membawa berkah bagi kita semua. Kalau jikala anak ibu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu berpuasa, ibu ahli zikir, ibu ahli ibadah, tapi anak ibu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Maka orang tua yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia kita sudah menjadi budak seorang anak, di dalam akhirat kita menanggung dosa anak kita yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah munafik, tak usah munafik amangku. Anak kita, kalau ada anak perempuan kita, kalau ada anak gadis kita, kalau tak dibawa sama begal itu, tak senang hati kita. Sekarang Bu, anak kita pergi dua-duaan sama perempuan di tengah jalan ada begal Bu, ganti kereta. Dibawanya kemana Bu? Ke pinggir laut. Duduk di pinggir laut. Ibu ahli ibadah, ama ahli ibadah, anak ama buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah ibu semua kata Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah resiko menjadi orang tua. Dosa anaknya, hidup anaknya, maka orang tua menjadi budak. Jikalau anak tidak patuh kepada orang tua, itulah menjadi binasa kita semua. Hari ini ibu lebaran, kalau memang anak itu ada yang bertamu, anak gadis ini dengar, anak gadis ini, pemuda-pemuda ini dengar semua ini. Dunia ini tak jelas ini, sudah tak jelas dunia ini. Penyakit berapa tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggan berdoa, tapi kita tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Ke pinggir laut anak kita dibawa. Kalau ada anak kita bertemu assalamualaikum, waalaikumsalam, ibunya pindah. Dari mana itu Tengku? Oh, itu kan dari daerah Selimut. Tak apa-apa, saya dudukkan anak saya sama Tengku daerah Selimut. Ibu didik anak daerah Selimut, malaikat, tak punya syahwat, tak punya nafsu.
ibunya malah pindah, tidak menjaga anaknya. Itu santri dari mana? Oh, santri dari pesantren Darussalam. Saya biarkan aja dia tunggu. Ibu pikir itu malaikat. Dikunyah, Bu. Dikunyah, amangku. Jikalau sering saya lihat, Bu, kalau pemuda bawa kereta, Bu, tangannya sebelah ke depan, Bu, sebelah ke belakang. Yang tangan ke belakang ngapain itu, Bu? Hah? Oh, yang berguna kita yang mampu. Kita belikan kereta, kita belikan dia baju mewah, kita sekolahkan dia, semua fasilitasnya orang tua yang menanggungnya, tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu yang kita harapkan? Saya takut, Bu, anak gadis itu dibawa sama anak laki itu, dibawa ke sana, dibawa kemari, dibawa ke sana, dibawa kemari, Bu. Saya takut masuk angin, bengkak perutnya, belum ada suaminya. Yang malu siapa? Ibu. Yang susah siapa? Anak ibu. Yang laki-lakinya ke medan cari lain. Itu ibu harapkan, itu ibu biarkan, maka itu berdosalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu berdosalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amangku, maka inangku, maka marilah kita jaga anak kita. Kita jaga anak laki-laki kita, kita jaga anak perempuan kita, karena anak itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam ibu menjaganya, ibu bertaruhkan nyawa untuk membesarkannya. Tetapi dia kalau sudah besar, bukan madu yang dikasih kepada ibu, malahkan air tuba. Ibu rela bekerja siang malam, amangku rela sampai ke kebun orang upah-upahan, sampai ngeles-ngelesan demi anak, tapi anak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau amangku inangku sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu masuk dalam surga Allah, maka anak berbuat maksiat, ibu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam api neraka. Maka siramilah anak-anak kita di usia dini kepada pondok-pondok pesantren, kepada tempat-tempat pengajian, supaya apa? Supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia mengenal orang tuanya, supaya dia mengenal cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan hal demikian? Saya jujur saya katakan, saya memang orang baru di Tanjung Ke. Saya baru-baru buat pesantren Darussalam. Dulunya saya tinggal di Rusik. Saya sering pondok ini. Dan dulu tahun 2016 saya pernah kerja di KUA. Datanglah sepasang baru tamat SMA. Saya tanya, ngapain kemari? Saya, Pak Ustaz, mau menikah. Masih sekolah, masih kelas berapa? Yang lakinya kelas 2 SMA, yang perempuannya kelas 3 SMP. Saya tanya, kenapa buru-buru menikah? Kami sudah kedapatan, Pak Ustaz, sudah kedapatan. Saya tanya, kedapatan apa? Saya pura-pura tak paham. Kedapatan apa, Ustaz? Kedapatan apa? Saya tanya. Kedapatan begitu-begituan. Anak SMA sama anak SMP dah tahu dia begitu-begituan. Ibu bayangkan itu, Bu. Kalau ibu tidak memikirkan ke situ, kalau amangku tidak memikirkan ke situ, bagaimana generasi kita di masa yang akan datang? Bagaimana anak kita di masa akan datang? Apakah dia mengenal Al-Quran? Apakah dia mengenal hadis Nabi? Apakah
jauh panggang daripada api. Sering saya lihat di bulan suci Ramadan, semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 1 Syawal, besok udah mulai yang bertamu, yang tak diundang. Hari ini ibu fasilitasi anak, ibu beli HP pada anak, HP mewah-mewah, HP canggih-canggih. Dia selalu di kamar, ibu pikir dia ngapain? Ngaji, baca Al-Quran. Tidak, Bu. Tidak. Bisa ibu lihat itu, ibu perhatikan itu. Kalau memang begitu generasi kita, wal asri, aku bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Jikalau memang kita tidak bisa menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma kita hidup di alam dunia. Hidup di alam dunia ini adalah penentuan kita kembali ke dalam akhirah. Sekarang banyak menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu peraturan. Jadi imam tak punya ilmu, sok tahu aja sikit jadi imam terus. Asal ada itu sombong. Ya. Punya titel sikit sombong, dituakan sikit sombong. Kalau kita tanya saya ini tak ada. Apa yang sombongkannya? Tak tahu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan itu, tetapi ilmu agama. Nah, saya teringat sejarah masa Nabi Allah Sulaiman. Masa Nabi Allah Sulaiman ada burung, seekor burung. Burung itu terbang, dia mencari air. Dia lihat ada sebuah kolam. Dilihat ke bawah, Bu, adalah seorang anak-anak, banyak, Bu, orang anak-anak mandi. Yang namanya anak-anak mandi ini bukan kita maklum lah. Ya, rupanya burung ini berhenti di sebuah cabang kayu. Anak-anak ini mandi di situ. Dikatakan oleh burung ini, kalau saya turun, takut saya dilempar sama anak-anak. Takut saya dilempar. Maka saya nanti dulu sendiri di pohon kayu ini. Setelah anak-anak siap mandi, pulang. Pas pulang, burung itu mau turun. Saat dilihatnya datanglah orang tua. Jenggotnya panjang, pakai surban, pakai kain dedak, pakai baju indah. Ya. Rupanya orang itu dipikir burung ini adalah syekh, orang yang alim, orang yang alim, orang yang punya ilmu. Pas begitu dia turun, sebelum turun balik lagi. Burung ini berpikir, betulkah dia? Orang-orang ini mau mandi, dibukanya surbannya, ditaruhnya kain dedaknya, dibukakan bajunya, dibuka bajunya, mandi. Rupanya burung ini berebut, diambil batu dilempar, kenalah sayapnya. Dikatakan oleh guru, akhlaknya tak seindah pakaiannya. Lalu burung tersebut pun berlaporlah kepada Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, tak kusangka orang yang memakai jubah, orang yang memakai surban, orang yang memakai kain dedak melemparku ya Nabi Allah Sulaiman. Siapa dia? Berkata Nabi Allah Sulaiman, ada lorong sana. Kalau lorong sini tak ada, lorong sana. Dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman, wahai guru, siapa yang membantu kita? Siapa yang membantu hal demikian? Maka kupanggilkan pengawalku, akan kupatahkan tangannya. Sama seperti wahai guru. Lalu dia dipanggillah pengawalnya oleh Nabi Allah Sulaiman. Wahai prajuritku, wahai pengawalku, maka engkau jemputlah orang tua itu. Orang yang memakai surban, orang yang memakai jenggot, orang yang memakai kain dedak.
Sulaiman. Ditanya oleh pengawal Nabi Allah Sulaiman, wahai Syekh, Anda pernah jadi imam? Pernah. Anda pernah jadi khatib? Pernah. Anda orang yang alim? Alim. Anda orang yang hebat? Hebat. Waktu dijumpakan sama Nabi Allah Sulaiman, bertanya, Nabi Allah Sulaiman bertanyalah kepada orang tersebut, wahai Syekh, kenapa engkau lempar burung itu? Burung itu berak ke atas. Makanya aku lempar, padahal burung itu ingin minum setetes air daripada sumur itu. Maka dilempar. Maka sumur kain bedah bukan tanda-tandanya sudah alim. Bukan tanda-tanda alim. Kain bedah ini adalah untuk menutupi ya. Untuk menutupi ya. Kalau udah bedah, udah bagus Pak ya? Udah bagus semangkuk? Udah bagus semangkuk? Dah. Hah? Sah bedah kita sini. Ulama. Rupanya kelapa tuh. Maka itu tidak bisa menjadi faktor. Ilmu agama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak susah mencarinya, kalau dia tidak mondok di pesantren, kalau dia tidak kita ajukan ilmu agama, kita tidak dekatkan dengan ulama, maka ilmu agama itu tidak akan datang dengan sendirinya. Maka Bu, susah Bu. Maka di apa yang ingin pada ini Bu. Maka saya berdoakan anak kita ke dalam pesantren Bu. Kemana saja boleh. Kemana saja boleh Bu. Mau ke Biren, mau ke Semawe, mau ke Aceh Utara, mau ke Pidi, mau ke apa, terserah Bu. Yang penting anak kita tanami ilmu agama. Supaya apa? Supaya dia tidak membantah kepada ibu. Supaya dia tidak membantah kepada amanku. Supaya kalau bapak memerintahkan anak, maka anak itu akan menurutinya. Sekarang anak kita perintahkan, nak kemari, kita bina, nak buat ini, kita bina. Dia tidak ada patuh kepada ibu, dia tidak akan patuh kepada ama. Nak pergi ke kebun, ama deh. Nah ini ama deh sebelum aku baru kek aku tidak sekolah. Itu anak kita sekarang. Tidak ada indeksi kita. Di dalam rumah kita pun tidak ada lagi suara pengajian. Entah amai ke kadang pergi lepas ngaji ni, berbeda kopi kan. Kadang-kadang karena kita malas mengaji di rumah, karena anak kita pun juga malas. Kenapa? Kata pepatah itu, bagaimana batangmu itulah buahnya. Kalau ibu malas tentang agama, kalau amanku malas tentang agama, anaknya lebih tidak tahu agama. Kalau amanku tidak mau mendukung para tunggu-tunggu di sini, para alim ulama di sini, anak ibu, cucu ibu, istri. Aku pandai masa gayu itu, masa dulu perisong. Paham saya. Karena biar adil, di sini ada suku Jawa, ada suku Aceh, ada suku Gayo, makanya saya ngomong bahasa Indonesia aja. Nanti jangan ibu pikir nanti untuk itu, bahasa Indonesia aja apa dia nggak ngerti bahasa Gayo, ngerti saya, paham saya. Kalau ibu marah-marah sama saya hari ini cuma datang kemari, besok tak lagi. Oh besok tak undang lagi, tak perlu undang saya datang. Kalau memang ibu marah itu yang saya katakan. Betul-betul memang semuanya dari bawah sampai ke atas ada akhlaknya. Itu saya katakan. Kenapa? Sedih saya Bu. Orang tuanya meninggal Bu. Orang lain yang memandikannya. Orang lain yang menjadikannya. Untuk apa anak sampai 5 Bu? Untuk apa anak sampai 10? Mencebokkan kita hari terakhir. Memandikan kita hari terakhir. Kita 3 tahun 4 tahun memandikan dia. Kita setahun 3 tahun kita mencebokkan dia. Tetapi satu kali kita minta, waktu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipegang pun tidak mampu, dekat pun tidak dia inginku.
tunggu tadi. Anaknya duduk rokok. Rendap kasih ibu kalau memang anak kayak gitu. Untuk apa kita banyakkan hidup? Aturan ibu kumpulkan aja sehari 15.000. 10 tahun berapa ada naik haji sampai 5 kali selesai urusannya. Kenapa? Saya rasa pemuda-pemuda sini saya rasa dekat dengan agama ini. Dekat sama agama pemuda-pemuda sini. Orang tuanya pun dekat sama agama, ibu-ibunya pun dekat juga sama agama. Saya rasa tak sama seperti di kampung saya. Kalau memang hal demikian, amangku, inangku bewi, marilah kita salurkan, kita dukung para tengku-tengku kita, pondok-pondok pesantren yang ada di sini, supaya apa? Supaya tertanamlah ilmu agama di dalam hati anak kita. Jangan kita bedakan di antara sekolah dengan menuntut ilmu agama. Itu kewajibanku, kewajiban ibu, kewajiban amangku. Kalau ibu tak sanggup mengajarnya di rumah, maka antarkanlah dia ke pondok pesantren, supaya dia mengenal Allah, supaya dia mengenal ibu, supaya dia taat kepada Allah, supaya dia taat kepada ibu. Apa yang ibu harapkan? Anak yang saleh, maka dia akan terwujud. Dia akan terwujud. Sedikit saya putar kisah saya, amang inengku Dewi. Orang tua saya waktu mengantar saya ke Selindung, saya umur 10 tahun. Dikatakan oleh ayah saya begini, wahai anakku, engkau ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan akan ingat akan diriku. Jikalau engkau ingat akan Allah, maka engkau akan ingat diriku. Kalau juga engkau ingat kepadaku, tak ingat kepada Allah, maka musibahlah diriku, maka kena azablah diriku. Itulah pesan orang tua saya. Maka hari ini tetap saya pegang, orang tua saya sudah lama kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan apa-apa, dia cuma mengharapkan doa dari saya. Kalau ibu ingin kembali dengan selamat, kalau amangku ingin kembali dengan selamat, maka pondokkanlah anak kita ke dalam pesantren. Amang inengku Dewi. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Amah ibu? Amah. Hah? Amah. Itu bangga ini nah. Lu susah aku ya. Amah juri. Amah juga anak. Amah juri. Anak belahnya bagian sendiri orang dalam sana itu. Tapi kalau merdau, baju-baju pak gunggo. Maka itulah pentingnya ilmu agama. Jikalau kita salat, jikalau kita memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada ilmu agama, cuma meniru, maka amalan ibadah itu tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ilmu agama itu sulit. Menuntut ilmu agama memang susah. Menuntut ilmu agama memang sangat rumit. Tetapi manislah hasilnya. Manislah hasilnya. Coba lihat tuh, anak-anak itu yang ibu pondokkan ke pesantren, anak itu yang ibu pondokkan, misalnya ke daerah mana saja, kalau dia pulang tuh, dinginlah hatimu. Dinginlah. Kalau memang panas di rumah itu setan bu. Kalau anak ibu mengaji di rumah, ibu panas, berarti punya setan. Kalau amangku kayak gitu juga. Misalnya anaknya mengaji, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya ibunya kepanasan, amanya kepanasan, berarti itulah amanya setan sama ibunya itu. Kalau memang kita tidak belajar ilmu agama, kalau memang kita tidak memondokkan anak kita, itu bukan orang bu, hanya bapak-bapak ada lagi? Ada lagi pak? Ada. Bulan Ramadan. Oh yang pikir
jadi jam 12 datangnya Pak. Minum kopi cuma. Kalau ada Pak Imamnya, ada tukung sana Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dipegang nih. Kenapa takut salah? Tak tahu baca. Banyak orang sekarang ini tahu dia membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu apa isi di dalam Al-Quran. Itu yang saya takutkan. Itu yang saya takutkan. Misalnya kita tanyakan, Bu, di dalam sholat 5 waktu, Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, takbirnya sama, jumlahnya sama. Saya tanya, Bu, apa arti Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud itu? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak tahu beku. Kami asal baca aja. Itu salat apa itu? Kita hidupkan lampu sen ke kanan, hidupnya ke kiri. Makanya hal demikian itulah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Banyak. Oh, tentu itu di sana, memang di sana. Di sini tak ada satu, tapi banyak-banyak. Ya. Kenapa? Kenapa kita enggan belajar ilmu agama? Kenapa misalnya kita di dalam salat, kenapa kita tidak mau mengoreksi salat kita? Kenapa bagian harta kita koreksi terus? Bagian agama tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita tanya, wahai tengku, sini dulu tengku, coba dengarkan Al-Fatihah saya. Coba dengar Al-Fatihah saya. Bagaimana? Coba dengarkan saya baca Al-Quran. Tidak, Bu. Tidak pernah. Kalau datang ke majelis tidur, kalau bapak-bapaknya merokok. Oh, yang harus dipati. Kalau kita suruh, tahu apa? Tak tahu. Itulah lemahnya keimanan kita. Kalau memang Islam itu lemah iman kita, tiada tauhid kita, tiada ma'rifah kita, semua amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Kalau memang salat kita tak betul, mau puasa kita, mau sedekah kita banyak-banyak misalnya. Seperti ibu sedekah tadi 7.600.000. Amal-amalku 9 juta. Ibu-ibu siapa yang ngasih duit? Siapa Bu? Tak dengar Bu ya? Siapa yang ngasih duit? Bapak, berarti bapak lah yang bersedekah 16.600.000. Kenapa? Ibu pun punya bapak kok. Ibu punya bapak. Angkat. Ya, kau ibu punya bapak. Tak tahu, tak jawab. Kalau memang hal demikian, sedekah ibu, sedekah amanku. Kalau memang salat kita tak betul, saya pernah koreksi salat amanku ilmuku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi a'la dikatakan. A'la. Kayak ada hanya dulu aja. Ya. Orang a'la. Itu pun yang salat dia ada 50 tahun salatnya, itu pun tak betul dia baca. Masalah Al-Fatihah pun tidak betul dia baca. Bagaimana salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma lebu. Merek cuma bagus. Kalau ibu-ibu bertanya misalnya, orang itu bagus atau tidak, jangan lihat di salatnya dulu, Bu. Tanyalah sama tetangganya, dia bagus atau tidak. Kalau memang dikatakan tetangganya tak bagus, maka dia tak bagus orangnya. Kenapa? Itulah dikatakan oleh para alim ulama. Jikalau engkau mau tahu orang itu bagus atau tidaknya, engkau tanyalah kepada tetangganya. Engkau tanya kepada tetangganya. Kalau saya hari ini, saya berdiri di hadapan ibu, ibu mau tahu diri saya bagaimana? Tanya sama tetangga saya, tentu itu bagaimana? Tentu Wadi Usman itu bagaimana orangnya? Tanya sama tetangga. Jangan tanya sama saya, kalau tanya sama saya, tentu bagus-bagus lah. Kalau kita beli jeruk, orang jual jeruk, ditanya, tentu jeruk ini manis tak? Manis. Waktu kita makan, asal. Dia juga manis yang dia katakan. Kenapa? Kalau dibilang tak manis tak laku. Waktu kita beli nyesalnya na'udzubillah, subhanallah. Itulah akhlak manusia. Kenapa?
sering saya katakan di dalam pengajian. Kalau ibu-ibu identiknya ini. Gini mau, ini musuh, gini mau. Anak seperti, ada situ. Aku ingat, anak ikut paraja, anak belum paraja. Berkulkas paraja. Ya. Ada misalnya lagi dua lagi ibu-ibu yang kumpul sana. Gini bro, anak betul kok, anak seperti. Aku tidak ingat Pak Imam. Bukan apa itu. Orang berdesiu pada juru Pak Imam sekolah dana desa. Itu amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud. Kita membicarakan keburukan orang lain padahal yang tidak kita ketahui. Kita ketahui. Itu makanya amal ibadah kita sia-sia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki akhlak, memperbaiki amal ibadah kita tidak cukup dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak mengaji, kalau tidak ada ikut majelis, maka itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi amal ibadah kita tetaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatilah majelis-majelis ta'lim. Belajarlah ilmu agama sebelum terlambat. Amang-amangku, ineng-inengku bewe, tak sanggup sehari sekali, maka menuntutlah ilmu seminggu sekali. Tak sanggup seminggu sekali, maka sebulan sekali. Tak sanggup sebulan sekali, maka setahun sekali. Tak sanggup setahun sekali, mati aja. Cari aja itu, korek, kuburkan. Tak apa itu sia-sia. Nah, begitu juga. Kalau ini saya lihat identik ini. Kalau sholat Idul Fitri banyak-banyak orang datang. Kenapa? Kalau sholat Jumatnya Lebih banyak. Satu sap. imam-imamnya. Subuh. 5 Pak ya. Alhamdulillah untuk aja ada 5. Subuh satu mas. Ya. Itu bertanya Om Bi. Saya bertanya Bu, saya nggak umpat ini Bu. Saya bertanya ini kepada kapul sini. 5 Jumat Maghrib. Lain kursi Umi. Lain kursi musafir. Itulah amang-amangku, ineng-inengku. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita di dalam dunia ini kita tidak beramal ibadah kepada Allah, inilah penentuannya. Jikalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin sholat lagi, ingin bangkit lagi, ingin puasa lagi, ingin sedekah lagi, maka Allah tidak akan pernah memberi kesempatan. Baik kita di alam dunia ini, maka baiklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engganlah kita ikut sholat berjamaah. Yang kita kosongkan rumah yang kita bangun, uang luasnya kita bentuk panitia, tapi tidak kita datangi. Jual aja ini, orang ketanjung ke sana, insya Allah ada yang beli. Kalau memang tak ada jamaahnya, wallahu a'lam bishawab. Amang inengku bayi, sebelum saya turun dari atas mimbar ini, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari awal kata saya, mungkin dari awal yang saya katakan, mungkin ada yang tersinggung dan terserat di dalam hati amang-amangku, ineng-inengku bayi. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita masih bisa bertatapan muka, mungkin saya kembali. Takdir Allah mengatakan lain. Takdir Allah mengatakan lain. Maka Bu, janganlah diseratkan di dalam hati amangku, janganlah diseratkan dalam hati. Itu hanya adalah faedah daripada saya, wasiat daripada saya. Ke amangku, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ke amangku, ke inangku, alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah